adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Naura. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, pertama-tama kakak akan menjelaskan tujuan dari video pembelajaran kali ini. Dalam video pembelajaran kali ini, kakak harap kalian dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, kakak harap kalian dapat memahami dan mengingat apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, kakak harap kalian dapat memahami hak kewajiban dari menghargai toleransi keberagaman budaya. Yang terakhir, kakak juga berharap kalian semua dapat memahami hak dan kewajiban untuk menjaga dan mendapatkan fasilitas umum. Oke, kita langsung masuk ke video pembelajarannya. Nah, adik-adik, untuk membahas hak dan kewajiban warga negara, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu warga negara. Ada yang udah tahu? Selanjutnya, kakak akan menjelaskan hak warga negara. Pertama, hak itu. Pertama, hak memiliki arti adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas diterima atau dimiliki oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pengertian kewajiban warga negara. Betul. Nah, kewajiban itu memiliki arti segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Jadi intinya hak warga negara adalah segala sesuatu yang layak didapatkan oleh warga negara. Kalau kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh warga negara. Nah, adik-adik, hak dan kewajiban ini saling berkaitan dan harus dilaksanakan dengan seimbang agar tercipta kondisi yang harmonis antar warga negara. Lalu, apa ya yang terjadi kalau hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik oleh warga negara? Jawabannya adalah akan timbul ketidakadilan, ketidakharmonisan, bahkan perpecahan dalam negara tersebut. Serem juga ya kalau hak dan kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh setiap warga negara. Kalian pasti penasaran kan, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia itu ada apa aja? Oke, akan kakak kasih tahu setelah ini. Sebagai warga negara. Nah, di sini adalah hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama ada berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Selanjutnya, berhak memilih, berkumpul, dan mengutarakan pendapat. Selanjutnya, berhak mendapatkan fasilitas umum seperti rumah sakit, jalan raya, tempat sekolah, dan tempat ibadah. Kemudian berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan yang terakhir berhak membela negara. Hak warga negara Indonesia yang kakak sebutkan itu belum semua ya. Kalau kalian mau tahu lebih banyak, kalian bisa cari sendiri di Google. Oke, selanjutnya adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib mematuhi hukum yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya, wajib menjaga fasilitas umum, saling menghargai dan menghormati antar agama. Wajib ikut serta membela negara. Kemudian wajib menghormati dan menjaga segala bentuk toleransi agar persatuan Indonesia tetap utuh. Kemudian wajib melakukan bela negara. Dan yang terakhir, wajib menghormati hak asasi manusia.
Ini adalah beberapa kewajiban warga negara Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cari di Google. Oke, di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan 2 contoh kasus hak dan kewajiban yang harus kalian taati. Yang pertama adalah menghargai dan toleransi keberagaman suku. Nah, jadi adik-adik, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Karena memiliki wilayah yang sangat luas, memiliki banyak sekali pulau-pulau, tentunya memiliki suku dan budaya yang sangat banyak. Karena adanya suku dan budaya yang banyak, pastinya memiliki banyak perbedaan juga. Nah, perbedaan inilah yang perlu kita hormati, hargai, atau disebut dengan toleransi. Adik-adik, ada yang tahu nggak gimana caranya menghargai dan menghormati keberagaman suku di Indonesia? Kakak akan menjelaskan beberapa contoh cara kita untuk menghargai dan menghormati perbedaan dari keberagaman suku ini. Yang pertama, kalian tidak pilih-pilih dalam berteman berdasarkan suku atau rasnya. Jadi, kalian bisa berteman dengan siapapun walaupun dia berbeda suku dengan kalian. Misalkan kalian adalah suku Jawa, kalian bisa berteman dengan suku Sunda, suku Dayak, suku Banjar, suku Betawi, suku Madura. Pokoknya semuanya kalian bisa berteman. Gak boleh ada pilih-pilih teman kayak, ih kamu mah dari suku Jawa, ih kamu mah dari suku Minang. Kayak gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita juga tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif. Apa sih itu diskriminatif? Diskriminatif adalah membeda-bedakan dalam kita berperilaku. Kalian dalam berteman, jadi kalian dalam berteman itu tidak boleh membeda-bedakan perlakuan karena kita di sini kedudukannya sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Jadi kemudian kalian juga bisa berpikiran terbuka untuk menerima kebudayaan lain. Jadi gimana tuh berpikiran terbuka? Adalah menerima kebudayaan lain. Karena kebudayaan lain yang ada di Indonesia ini merupakan kebudayaan kita bersama. Nah, ketika kita bisa melakukan itu semua, berarti kita bisa menjaga toleransi dari keberagaman suku yang ada di Indonesia. Kalian bisa kan ngelakuin itu? Oke, selanjutnya kasus kedua adalah mendapatkan dan menjaga fasilitas umumnya. Kita berhak mendapatkan fasilitas umum berupa rumah sakit, tempat sekolah, kemudian jalan raya, kemudian tempat ibadah. Banyak lagi fasilitas umum yang ada di negara ini, seperti misalkan halte atau bangunan-bangunan yang ada di jalanan gitu ya. Fasilitas itu perlu kalian jaga dengan baik. Caranya seperti apa? Tenang, ini caranya nggak susah. Nah, jadi yang pertama, misalkan nih ada toilet umum, kalian harus menjaga kebersihan toilet umum itu, bersihkan kembali, disiram lagi agar pengguna-pengguna yang lain dapat nyaman menggunakan toilet umum tersebut. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, misalkan di pinggir jalan raya atau dibuang di sungai, gitu gak boleh ya. Dan menjaga angkutan umum tidak dirusak. Terus tidak boleh juga mencoret-coret dinding bangunan. Kalian pernah nggak sih ngeliat di jalanan itu di samping dinding sampingnya itu banyak coretan-coretan warna-warni? Kalian risih nggak sih ngeliat tulisan-tulisan yang berantakan seperti itu? Itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau menjaga fasilitas umum. Kemudian yang terakhir adalah mentaati aturan-aturan yang telah dibuat di fasilitas umum tersebut. Harus antri atau jalan itu atau tempat itu digunakan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kita harus menjaga bersama-sama agar fasilitas umum itu terus bisa
terus bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, dari dua permasalahan yang tadi kakak sebutkan, ada yang tahu nggak apa sih dampaknya atau apa yang terjadi kalau misalkan kita tidak melakukan hak dan kewajiban dari toleransi keberagaman suku dan menjaga fasilitas umum? Jadi sekarang kalian sudah paham kan apa aja yang menjadi hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga keduanya perlu kita laksanakan bersama-sama untuk menciptakan kestabilan dan keadilan bersama. Kemudian setelah kalian mengetahui hak dan kewajiban negara ini, jangan lupa diaplikasikan kehidupan sehari-hari ya. Makasih buat semuanya yang udah nonton video ini sampai akhir. So, see you!